sampai 70, sampai umur anak 70 tahun masih ada, nggak habis, bahkan lebih. Itu disebut orang kaya dalam definisi Islam. Nah, nggak, itu ngusir namanya. Famuddat. Baik, malam hari ini kita baca Ibn Qasim sedikit dan biasa Manhajus Sawi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamin nafaqat al-aqarib. Ini fasal menjelaskan tentang hukum nafkah, memberi nafkah kepada keluarga. Dalam sebagian cetakan mengakhirkan fasal ini setelahnya. Jadi ada namanya fasul hadwanah, ini pemeliharaan. Nanti baru diletakkan itu fasal ini setelah fasal hadwanah, ya. Itu masalah peletakan aja. Apa itu nafkah? Nafkah ma'khuzatun minal infaq. Kata nafkah itu artinya diambil dari kata infak, yaitu mengeluarkan, bimana huwal ikhraj, ya. Wala yustamal illa fil khair, dan tidak digunakan kalimat infak, nafkah, kecuali dalam kebaikan. Nah, mungkin nafkah yang jelek. Saya berinfak kepada gereja, bisa nggak? Harus yang baik, ya, yang diridhoi. Wan nafkah asbabun thalatha. Dan nafkah itu disebabkan 3 sebab. Al-gharabah wa milkul yamin wa zawjiyah. Pertama karena kerabat, anak sama bapak, bapak sama anaknya, atau anak sama orang tuanya, ya. Yang kedua milkul yamin, karena kepemilikan, karena kita piara budak, ya, maka budak itu harus dikasih nafkah, ya. Dan yang ketiga zawjiyah, apa? Hubungan suami istri, ya, kawin, karena kawin. Ya. Maka di sini musannif memulai dengan yang pertama, karena wa nafaqatul amudain minal ahwajibatun lil walidain lil walidin wal mauludin. Memberi nafkah, ya. Amudain ada 2 tiang, bapak dan ibu, ya. Daripada keluarga itu wajib hukumnya lil walidin wal mauludin. Bagi orang tua wajib sama anak, anak juga wajib. Kalau orang tuanya sudah tua nggak mampu, wajib juga anak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Zukuran kana au inas, mau dia laki-laki mau dia perempuan. Ittafaq fiddin, yang sepakat dalam agama. Awi ikhtalafu, atau beda. Anaknya muslim, bapaknya kafir, tetap harus kasih nafkah. Mau beda, mau satu agama ataupun beda agama, ya, itu orang anak sama orang tua itu gitu, harus tetap, ya. Wajib itu aula ala auladihim, maka wajib atas anak-anak mereka. Fa ammal walidun, adapun orang tua, wa in ala, bapak kakek ke atas, ya. Fatajib nafaqatin bi syartin, maka wajib diberikan nafkah kepada mereka dengan 2 syarat. Apa itu? Yang pertama al-faqr, miskin, membutuhkan, ihtijaj, ihtiyaj, al-faqr lahum wa huwa adam qudratihim ala malin aw kasab. Apa yang dimaksud dengan fakir di sini? Tidak mampu, tidak ada kemampuan dalam mencari harta ataupun usaha, nggak ada, wala, ya, pensiun nggak ada, kerja nggak ada, harta juga nggak ada simpanan, ya. Maka wajib. Waz zamanah, yang kedua zamanah, udah sakit, apalagi, fakir, zamanah, sudah tua, ya. Zaman itu tua, ya. Atau penyakit yang mencegah dia untuk usaha, udah nggak, karena penyakit ini jadi dia nggak bisa kerja,
Ya, itu namanya zamanah. Yang kedua, faqr wal junun. Jadi tadi fakir dan zamanah, udah miskin kemudian dia sakit, atau miskin gila. Ya. Zaman rajul zaman idza hasala afa fa in qadara ala malin aw kasab lam yatim. Nah, kalau mereka mampu, orang tua kita mampu memiliki harta, memiliki usaha, maka tidak wajib memberikan nafkah. Sini aja jauh-jauh. Wa ammal maulud, adapun maulud apa anak-anak, wa in safalu, ya, anak cucu wah, fatajib nafaqatuh, maka wajib diberikan nafkah kepada mereka alal walidin, kepada atas orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada berarti kakeknya, amiknya, ya. Bisalah syarat, dengan 3 syarat. Apa itu? Ahadumal faqr was-shighar. Pertama karena dia masih miskin dan masih kecil, miskin dan kecil, ya. Maka orang kaya yang sudah besar tidak wajib diberikan nafkah. Anaknya udah kaya, udah besar, dewasa, nggak perlu dikasih nafkah. Tapi miskin, anak-anak wajib dikasih nafkah. Yang kedua, wal faqr waz zamanah. Sama, anaknya miskin dan sakitan, ya, nggak bisa kerja. Nah, maka orang kaya yang kuat maka tidak wajib memberikan nafkah. Ya, kebalikan penyakit tua, penyakitan berarti kuat, ya. Ya. Dan yang ketiga faqir wal junun. Ya, itu. Udah miskin, gila lagi. Ya. Ini yang ketiga. Ya, ini fal ghaniyul aqil la tajid nafaqatuh. Maka orang yang kaya yang berakal tidak wajib diberikan nafkah. Ala kuliah semuanya miskin sebabnya. Intinya miskin. Ya. Ditambah sakit. Miskin gila, miskin anak-anak. Ya, itu anak. Wajib. Kalau enggak, maka orang kaya yang berakal tidak wajib memberikan nafkah. Kemudian wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Nah, ini masuk kepada binatang yang kita piara nih. Dan nafkah raqiq, budak, ya. Wal bahaim, dan binatang ternak. Bahaim itu binatang yang kita piara, kambing, kucing, burung, yang nggak bisa kasih makan sendiri, itu wajib kasih nafkah, ya. Wajib hukum, ya. Famin milkil raqiqan abdan, faman malaka raqiqan abdan, siapa yang memiliki budak laki-laki atau budak perempuan, atau amatan, atau mudabbaran, mudabbar, mudabbar, ini budak juga, ya. Mudabbar tuh gini, kalau ente bayar cicil setiap bulan sekian sampai 2 tahun ente merdeka, itu namanya budak mudabbar, ya, dia membayar. Au ummu walad, atau ibunya walad, ya, si budak perempuan dilakukan hubungan sama si tuannya, akhirnya jadi hamil. Ini kan ummu walad namanya, ibu daripada anak kita, anak si tuan. Gimana? Itu pun tetap membayar nafkah, ya. Berikan nafkahnya. Au bahima, atau binatang wajib alaihi nafaqatuhu, ya, maka wajib atas si tuan tadi memberikan nafkahnya. Fayut'im raqiqah, kasih makan dia punya budak, ya, min galib qutilu, dari makanan pokok negeri itu. Kalau kita makan nasi, kasih nasi. Makan korma, kasih. Makan gandum, kasih gandum. Makan kismis, kasih kismis, ya. Min galib qut ahli balad wa min galib adamihim. Kemudian dari kebiasaan mereka punya lauk pauk. Biasa makan apa? Cakalang. Biasa makan tempe, tahu tempe. Ya. Biqadr kifayah, dengan kadar kecukupan. Min gali kisatin, ya.
dan memberikan pakaian, wa yaksu, kasih pakaian juga wajib. Dikiswa dari kepakaian apa? Ya, kebiasaan mereka. Min galib wa la yakfi fi kiswa raqiqah satrul aurah faqat, dan tidak cukup dalam pakaian ini kepada budak hanya menutup aurat saja, tidak cukup. Ya. Harus yang gimana? Ya kalau nggak nutup aurat nggak boleh. Nah. Duna baqiya badanihi lima fi min idlal wa tahgir wa idlami azar. Nah, kalau sampai nutup aurat tapi terganggu dengan musim panas karena bajunya tebal, atau terganggu kalau musim dingin karena dia pakainya tipis, nggak boleh. Tidak ada nafkah buat pakaian musim dingin dan musim panas disediakan itu. Sekarang alhamdulillah ya Allah, zaman ada selimut, ada jaket, ada semuanya ada. Tapi orang dulu hebat, kuat-kuat badannya. Nah, kita zaman sekarang badan kena angin sedikit, hujan sedikit sakit. Wala yukallifuna minal amal ma la yutiqun, dan tidak boleh memaksakan pekerjaan dengan apa yang mereka tidak mampu. Kita punya piara budak nih, nggak boleh. Kita punya kuda nih, termasuk binatang kuda. Kita pakai itu kuda atau onta seperti lebih dari yang dia mampu, nggak boleh, zalim. Ada kasih makan, ada dia punya waktu istirahat, ada waktu ibadah, itu nggak boleh diganggu, harus cukupin. Fa idza ista'mal malik raqiqan naharan araha lailan wa aksu. Ya, jika dikerjakan oleh si pemilik, si budak tadi di waktu siang, arahu malailan, maka kasih istirahat malam harinya. Atau kebalikannya, kalau disuruh kerja malam, siangnya harus istirahat. Sip-sipan, sip-sipan. Wa yuri'u sayfan waqtal qailulah, dikasih waktu istirahat, ya, kalau musim panas. Jadi kalau musim panas suruh istirahat siang-siang tuh. Ya qailulah, waqtul qailulah. Walau yukallif dabatu aidan ma la yutiq, ma la tutiq hamluh. Dan tidak boleh dipaksa kendaraannya juga yang dia tidak mampu membawanya. Ya. Nah, yang ketiga sekarang nafkah dikarenakan apa? Perkawinan. Nah, yang ketiga nih. Ya, tadi udah, kedua udah. Ya. Jadi sebab kepemilikan tadi ya, milkul yamin udah, yang kedua. Yang ketiga karena perkawinan. Wajib atas suami. Wa lima ikhtalafa nafaqat az-zawjah. Ya. Dan berbeda pendapat, ya. Nafkah istri dengan sebab bihasbi hal az-zawj, tergantung keadaannya si suami. Ya, jadi kita punya istri ini kan, ada orang miskin, ada menengah, ada orang kaya. Ini beda-beda nih, ya, nafkahnya. Ya. Wa hiya muqaddatun fa in kana zawj musiran. Kalau si suaminya kaya, ya, yang dibilang kaya begitu bagaimana? Biasa itu lu'il fajr kulayom, dengan fajar setiap pagi. Orang definisi kaya dalam Islam itu dia memiliki harta sekiranya dia itu mencapai usia rata-rata panjangnya manusia. Kita rata-rata berapa? 60-70. Amar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Ya. Anak punya harta investasi. Kalau anak pakai makan tiap hari, minum, anak kasih buat anak-anak, sama istri, anak kita sekeluarga. Sampai 70, umur anak 70 tahun masih ada. Nggak habis, bahkan lebih.
itu disebut orang kaya dalam definisi Islam. Nah, enggak, itu musir namanya. Famuddani, maka 2 mud. Maka dia tiap hari harus memberikan istrinya 2 mud gandum, 2 ya. 2 liter kayaknya kira-kira ya. 1 mud berapa? 4 genggam ya. 1 mud. 1 mud 1 genggam. 2 mud 2 genggam. Ya. Min ta'amin wajib alaih kullu yawm. Ma'alai alladhi al-mutaakhir anhu li zawjati muslimah kanat aw zimmiyah. Mau istrinya muslimah ataupun zimmiyah, kafir zimmi. Hurratan kanat aw raqiqah. Mau istrinya budak, mau istrinya merdeka. Ya. Wal muddan min galib kutiha. Yang dimaksud dengan 2 mud di sini adalah dari makanan pokoknya. Ya. Yang dimaksud dengan makanan pokok negeri itu apa? Hintah wa syair. Mau dia gandum halus atau gandum kasar. Atau selainnya, hatta ikit. Tahu ikit? Ikit ada makanan sona, orang sona. Ya. Di sini nggak ada tuh. Ya. Fi ahli badiyah yaqtanun. Nanti orang-orang Buddha sana tuh ada pedalaman orang sona makanannya ikit. Ya. Ada dia punya makanan sendiri, ada tanaman gitu kan. Wa yajibu lizawjah minal adam. Nah, minal idam. Wal kiswa majar bihil adah. Dan wajib istri pun mendapatkan makanan lauk-pauknya dan pakaian yang tergantung dengan kebiasaan. Ya. Fi kulli minhuma fa in jarat al-'adat al-bad fil idam bizait wa syai'an wa jaban wa nahwiha yatba'at al-'adat fi dhalik. Oh, kebiasaannya makanan pokoknya apa? Minyak, sayuran, keju, atau sepertinya. Gimana? Masih. Ternate biasanya apa? Makan cakalang, kangkung, dabu-dabu. Bukan. Kalau kebiasaannya tergantung rata-rata. Diikuti adatnya. Wa illam yakun fil badal idam ghalib. Jadi kalau tidak ada makanan pokok, tidak ada makanan lauk pauk yang biasa. Di sana tergantung itu negeri. Ada yang mau roti, mau apa? Mau makan tempe, tahu. Ada yang makan ikan, ada yang makan ayam, ada yang makan ganam, ada yang makan sapi. Itu ada negeri kayak kita nih macam-macam, ya enggak? Apalagi kayak di Jawa gitu ya. Maka wajib yang sebagai suami bagaimana kalau begitu keadaannya? Yang pantas dengan keadaan si suami. Suami bagaimana? Gitu. Tanyanya keadaan suami, standarnya si suami. Si suaminya kaya, berarti lauk pauknya bagus. Gitu ya. Wa yakhtalif al-idam yakhtalif al-fusul. Maka dan lauk pauk juga tergantung musim. Ya. Maka wajib dalam setiap musim apa yang menjadi kebiasaan. Gitu. Oh, ini tanggal 15 16 biasanya apa? Cumi apa? Suntung ya, suntung. Ya enggak, musim angin ini ikan susah. Oh, mereka mencari ikan bujair atau ikan atau tempe tahu. Ikan laut susah kan mahal ya. Jadi makannya ikan gurame atau enggak gitu. Gitulah. Ya. Wajib li zawji al-hamd yaliq bihal zawjiha, dan wajib juga bagi istri juga wajib ya untuk istri daging yang pantas dengan keadaan suaminya. Kadang-kadang makan daging, makan hari Jumat misalnya harus ada ganam seandainya gitu, ya. Ini tergantung kepantasan maksudnya. Jika berlaku kebiasaan di negeri itu dalam pakaian seperti dengan kain katun. Oh, di sini ini ternate pakaiannya semua kain katun. Kain yang dingin, yang bagus, berarti harus dipakai itu. Ya. Au harir atau sutra wajib. Ya. Fa in kana zawji mu'siran. Nah, yang kedua sekarang, kalau suaminya mu'sir.
apa? Susah. Nah, di sini yang dianggap susah setiap pagi dihitungnya rata-rata pagi setiap fajar. Maka 1 mud aja. Kalau orang kaya tadi 2 mud, ini 1 mud. Jadi 2 mud, 2 genggam. Ya. Kalau orang miskin susah 1 mud. Fal wajib alaihi li zawjati mud min ghalib kullu batas, dari kebiasaan negeri itu setiap harinya, setiap hari 1 malam. Dan yang menggunakan wa ma yata'addam bihil mu'sirun, dan yang dimakan oleh orang-orang, lauk pauk yang dimakan oleh orang susah. Apa? Ikan apa? Ikan fufu apa? Ikan apa? Yang susah ikan apa? Bukan ikan dasar. Kalau ikan dasar orang kaya mahal. Ini ikan yang rakhis tuh. Ngafi. Contoh lah itu ya. Yang tergantung kebiasaan. Ya. Lalu memberikan pakaian juga tergantung keadaan, apa kebiasaan. Nah, yang ketiga kelas menengah, mutawassit. Sama dihitung setiap hari. Maka 1 mud setengah ya. Jadi orang kaya 2 mud, orang miskin 1 mud, orang menengah 1 mud setengah. Ya. Dan wajib memberikan lauk pauk pertengahan juga, kelas menengah. Ya. Jadi pakaian yang menengah. Ya, itu antara orang kaya dan orang miskin. Apa bajunya? Ya. Yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya. Dan wajib atas suami memberikan apa? Memberikan kepemilikan istrinya makanan habban wa alaihi tahnatu, kasih biji-bijian itu udah jadi, maksudnya udah digiling ya, ada, dan bikin rotinya, dan memberikan alat. Nah, ini juga alat seperti kompornya, pancinya, itu wajib ya. Alat masak, bukan makanannya doang. Dan wajib baginya memberikan tempat tinggal yang layak ya. Laha maskan yaliqu biha. Ini makanya kalau suami mau siap kawin udah siap semua nih. Enggak? Ada tempat yang pantas ya secara adat. Dan jika wa in kana mimman yakhdam mithluha fa alaih, dan jika dia termasuk kategori ya, perempuan yang harus ada pembantunya, maka dikasihkan pembantu kepada dia. Ya. Ikhdamuha bihurra aw ama, mau dia pekerjaannya merdeka ataupun budak. Aw ama mustajir, atau budak yang disewa. Aw bil infaq, atau dengan infak. Ya. Ala man sahib az-zaujah, atas kepada siapa teman istri dari mereka ataupun budak. Li khidmatin in radiya zauj, kalau si suami ridho, ini cocok nih. Tetap yang rekrut, yang cari kalau bisa istri. Mana cocok nih dia nih. Tanya sama suami, udah dapat cocok, tanya. Kalau suaminya ridho, oke. Boleh. Gitu. Wa in usira bi nafaqatihi, jika susah dalam nafkahnya di masa yang akan datang, maka sabar ya atas kesusahannya dan memberikan infak kepada dirinya daripada hartanya. Nah, si istri ngambil harta, menginfaki dirinya sendiri dari hartanya dia. Ya, dia punya kerjaan, atau dia bapaknya orang kaya, atau dia punya tabungan, pakai dia punya. Kalau suaminya susah, ya. Au taqtarid, atau ngutang. Ya. Dan wa yasir ma anfaqa dainan alaih, dan itu menjadi utang bagi suaminya di kemudian hari. Nah, jadi istri kalau ridho boleh ngeluarin dulu duitnya, udah gue talangin dulu. Nanti pas suaminya punya duit bayar. Paham nggak? Ini aturan nih. Ya. Ini semuanya kalau hukum asli. Lain lagi kalau ridho. Kalau ridho tuh udah itu rajanya hukum. Lain lagi. Ya. Karena dia boleh juga tidak ridho. Kalau dia tidak ridho, dia boleh minta talak. Kalau tidak kasih suami tidak memberikan nafkah,
boleh seorang istri meminta cerai. Nah, makanya kalau dia udah gue talangin, tapi nanti utang. Namanya fasakh. Ya, fasakh itu merusak pernikahan, diganti dulu, sementara berhenti dulu, pending, gitu. Ya, fa iza fasihat hasratil mufaraqah wa hiya firqah fasakh, la firqah talaq, bukan pisah karena dicerai, tapi pisah karena ini aduan, dia ngadu sama pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan, gugat ya, kondisi bahasanya fasakh, gugat. Kalau dikasih kemudahan 1 hari 2 hari ya, kemudian susah, atau kasih kemudahan 3 hari kemudian susah, nah ini mudah enak 2 hari ada nafkah, 1 hari enggak, itu kalau isinya ridho nggak apa-apa, jalan, nggak apa-apa. Ya. Kadzalika zaujah fasadika idza asa zaujaha. Begitu pula si istri boleh merusak pernikahan jika kesulitan suaminya bisodaq, dengan memberikan mahar qabla dukhul. Saya nikahkan, contoh nih, putri saya dengan mahar 5 gram emas, dibayar 5 gram, udah saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Malam pertama masuk, mana itu mahar ente? Si istri boleh minta, nuntut. Anda nggak mau menyerahkan tubuh anak kalau ente belum bayar mahar, berhak, itu hak si istri. Jadi harus ayat. Sawan alimat yazar qabla al-aqd amla, mau dia tahu kayaknya dia sebelum akad ataupun setelah akad. Makanya sekarang sih zaman keterbukaan ya. Seandainya terjadi, maka hukumnya seperti itu.